Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ingkang sami-sami kita hormati Pak kita Danu Pranata, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta lan jajaranipun wonten Pak Arif Jamali lan sanes-sanesipun ugi pimpinan SCM wonten Pak Wiratno lan sanes-sanesipun lebet Pak Bardi lan Pak Wildan, tamu kehormatan sekaligus anggota Muhammadiyah leres nggih. Anggota DPRD Bantul lan ugi sederek kawula Mas Soki Suratno sampun tepang sedaya? Oh dereng. Menika sepindah rencang kula riyin kuliah teng UGM ming benten program studi. Sakmenika insyaallah menawi putranipun sinten sampun ngertos? Oh dereng. Piyambakipun putranipun Ibu Profesor Hamamah Suratno. Aktif ing Muhammadiyah lan benjang tahun 2024 niku badhe nyuwun pangestu panjenengan calon anggota DPD. Niki jenis promosi lho nggih. Lan sedaya jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah, puji lan syukur kagem Allah Subhanahu wa taala. Awit sedaya kanugrahanipun khususipun nugraha sehat lan sempat kita sedaya saged pinanggih ing papan menika kanthi sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi ingkang aminipun kandel ugi dipun kandelaken isi dompetipun. Dipun tata putra lan wayahipun binjang saged mlebet ing kasuwargan sareng-sareng. Amin. Salam lan selawat kagem baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanthi risalah lan teladanipun mugi-mugi kita saged nglampahi kisah menika kanthi sae lan ugi kanthi leres lan benjang mugi-mugi saged linebetno pinangka piantun-piantun ingkang badhe pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Menawi kula ing basa Jawa ngoten iki padha paham napa mboten? Paham. Ing kula sing mikir kedawa nggih. Lawe saking menika Ibu lan Bapak, nuwun izin kula mangke matur ing basa Jawa lan ugi basa Indonesia. Nomor sepindah kula mametaken Pak Rektor Profesor Dr. Insinyur Gunawan Budianto MP kang sak menika istrinipun ingkang isi pengajian lan peletakan batu pertama sarengan kalian Pak kita lan sanes-sanesipun. Yang piyambakipun dumadaan wonten jejibahan ingkang boten saged dipun tinggalaken wonten ing Bali sehingga boten saged sowan mriki ngaos kalih panjenengan lan duta kula ngutus kula supados ngantos saged. Yang namanya pemeran pengganti tentunya tidak sebaik peran aslinya. Jadi nggih dimaklum nggih termasuk dengan urusan nyumbang niku wau nggih. Bapak Ibu semua ini alumni haji lan alumni umroh. Leres mboten? Alhamdulillah. Semua orang haji, semua orang umroh punya tujuan utama, yaitu menjadikan umroh dan hajinya mabrur. Napa niku mabrur? Mabrur sing warna coklat. Mengki nek sing coklat niku pun medal, warnane dados napa? Petak sinten bening. Nek petak dadak ngecat nggih. Nah, bening. Nah, beningipun merga sing coklat ical
niku asmane albir. Bapak lan Ibu. Nggih. Nah, mila saenipun menika wonten perantaranipun nggih menika sifat-sifat buruknya dia keluarkan semua, hilangi semua. Sehingga yang tinggal hanyalah sifat yang baik. Karena setiap pribadi pasti akan ada dua sifat itu. Ada sifat buruk, ada sifat baik. Tinggal mana yang dominan. Apakah yang dominan sifat buruknya, apa yang baik yang dominan. Maka simbolnya dalam ibadah haji adalah melempar jumroh. Jumroh itu artinya kerikil kecil. Kumpulan dari kerikil kecil namanya jamarot. Nah, maka tempat untuk melempar kerikil namanya jamarot. Semua sudah pernah melempar kerikil? Oh, dereng. Ingkang dereng mugi-mugi jengben ninggal gak ada kesempatan melempar jumroh. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi nggak amin ini mau kantel estu dipun timbali dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, lempar jumroh niku simbolik di bulan Bapak. Selain syariat wajib dalam haji, tapi ada makna hikmah di balik peragaan melempar jumroh. Jumroh itu kerikil kecil, yang dilempar adalah tubuh, sekarang bentuknya tembok, simbolisasi dari kita berlawanan dengan syaitan. Kapan itu? Tanggal 10 Zulhijjah. Yang sebelumnya bermalam dulu di Muzdalifah, namanya mabit di Muzdalifah. Sebelumnya lagi tanggal 9 wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya Bapak Ibu, hatinya bergerak mengingat Allah Subhanahu wa taala walaupun badan lahiriahnya berhenti. Itu namanya wukuf. Dari kata waqafa, waqafa wukufan. Itu artinya adalah badannya, fisiknya berhenti tapi batinnya bergerak terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Waqafa yuqifu wukufan. Itu artinya badannya berhenti anteng tapi batinnya terus bergerak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika wukuf Bapak Ibu disunahkan untuk zikir, dan zikir terbaiknya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampun apal? Sampun, alhamdulillah pun nyicil saged wukuf. Nah, lajeng memeriksa dirinya sendiri seberapa banyak dosanya, seberapa banyak amalnya selama hidup sampai hari itu. Kemudian direnungkan satu malam penuh di mabit Muzdalifah. Pagi harinya ambil keputusan. Orang-orang baik, orang-orang soleh, perbuatan baik menjadi sahabatnya, kebiasaannya sehari-hari setelah itu. Dan kemaksiatan orang-orang jahat menjadi musuhnya. Bapak dan Ibu sekalian, setan menjadi musuhnya. Maka perlawanan bermusuhan dan kemaksiatan, bermusuhan dengan setan adalah melempar jumroh. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi hanyalah simbolisasi berlawanan, bermusuhan dengan kemaksiatan, perbuatan buruk, simbolnya setan. Tapi setannya dari mana? Oh, di sampingnya sinten, sampingnya jenengan. Ampun. Setan minal jinnati wana. Setan itu bisa berasal dari jin maupun dari manusia. Artinya diri kita sendiri bisa gak menjadi setan? Bisa. Kalau kita sedang berbuat jahat itu Bapak Ibu, berarti setan menguasai diri kita. Nah, maka melempar jumroh itu hanya simbolisasi berlawanan dengan setan. Yang bisa jadi sifat-sifat setan itu ada pada diri kita. Maka kemudian diminta untuk dikeluarkan melalui simbolisasi melempar jumroh. Lihat tinjauan aksiologi dalam melempar jumroh, tinjauan filsafat, tinjauan filosofi dari gerakan melempar jumroh. Dari dalam keluar atau dari luar ke dalam? Dari dalam keluar. Melemparnya begini kan Bapak ya? Iya begini. Itu artinya sifat-sifat buruk yang masih ada dalam diri kita, dalam dada kita khususnya,
Kan selalu dari sini tuh Bapak Ibu, nggak dari bawah toh, gitu kan? Nggak toh? Enggak. Ya toh, dari atas enggak? Ya begini kan? Nah, begini atau begini kan? Ya, artinya hal-hal buruk yang ada dalam pikiran kita, gitu, atau hal-hal buruk yang ada dalam hati kita, keluarkan, gitu loh maksudnya Bapak Ibu sekalian. Nah, maka tanggal 10 Zulhijjah itu Bapak Ibu melempar berapa jumrah? Tuh 7 kerikil yang dilempar, berapa Bapak Ibu jumrahnya? 1, namanya Aqobah. Aqobah itu artinya Bapak Ibu jalan yang melikuk tapi juga terjal, itu artinya Aqobah, maka dimaknai berat. Nah, melawan setan di hari pertama paling berat Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena setannya paling dekat dengan kita. Oh, coba nanti Bapak Ibu ya ingat-ingat kembali bagi yang sudah haji, bagi yang belum nanti dengerin atau lihat di YouTube ya Bapak Ibu ya. Sekarang udah nggak ada TV ya. TV-nya ganti digital, kalau nggak beli satu paket itu nggak bisa lihat lagi sekarang ya. Nah, Aqobah Bapak Ibu jaraknya paling dekat dari tenda kita itu Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu mabit di Mina nanti berangkat ke Jamarat untuk melempar jumrah, ketemu jumrah pertama itu namanya Aqobah. Yang tengah namanya Wusta, itu artinya tengah. Yang paling ujung namanya adalah Ula kalau diukur dari Masjidil Haram. Nah, jadi kalau alat ukurnya itu Masjidil Haram Bapak Ibu sekalian, maka yang paling dekat itu adalah Aqobah. Tengahnya namanya Wusta. Kemudian yang paling jauh adalah Ula. Tapi tempat tinggal kita di tenda kadang-kala kebalik, ada yang di sebelahnya Aqobah, kadang-kala lebih seringnya di sebelahnya Ula. Sehingga ketika masuk ke Jamarat, pertemu kembali pertama adalah Ula, Wusta, Aqobah. Maka di hari pertama Ulanya dilewati, Wusta juga dilewati, langsung melempar jumrah Aqobah. Tapi kalau dilihat tarik garis lurus dari Masjidil Haram, Aqobah itu paling dekat dengan Masjidil Haram, dengan Ka'bah Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Gangguan setan yang paling berat kita hadapi bukan yang dari jauh, bukan yang dari tengah, tapi justru yang dari paling dekat, yaitu yang menempel pada diri kita sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, besi itu memang kuat, tapi besi kalah dengan apa? Kalah dengan api. Dilelehkan api dengan suhu 1400 derajat Celcius, leleh Bapak Ibu, mencair seperti air berwarna merah, bisa mengalir, tapi panasnya tinggi sekali, di atas 1000 derajat Celcius. Api Bapak Ibu, sepanas-panas api mampu mengalahkan besi, tapi api itu kalah dengan apa? Oh, kalah dengan air. Dengan pengalaman gini, nek godok banyu bulat-bulat, mata ini nganggo banyu. Air Bapak Ibu, sekuat-kuatnya air mengalahkan api, kalah dengan apa Bapak Ibu? Kalah dengan panasnya matahari, dia serap menjadi awan, mendung. Mendung kuat Bapak Ibu? Kuat. Mendung kuat sampai mampu menghalangi pesawat terbang bisa jatuh gara-gara pesawat terbang nabrak awan, cuaca buruk, jatuh. Awan kuat, tapi awan kalah dengan apa? Angin, disapu dengan angin, bisa terbang kemana kemari dan bertabrakanlah terjadi hujan. Itu karena antar awan bertabrakan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, awan kalah dengan angin. Angin sekuat-kuatnya angin mampu mengalahkan awan, kalah dengan apa? Kalah dengan gunung Bapak dan Ibu sekalian. Ya, gunung tidak pernah runtuh gara-gara disapu angin Bapak Ibu sekalian. Nah, angin mampu mengalahkan gunung, luar biasa. Gunung yang kuat itu, angin aja nggak mampu mengalahkan Bapak Ibu. Tapi gunung itu kalah dengan siapa? Kalah dengan manusia, dibor jadi terowongan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalah itu. Di Saudi Arabia banyak sekali terowongan-terowongan Bapak Ibu. Di Indonesia juga sudah mulai ada terowongan Bapak dan Ibu. Ya, kalah dengan manusia. Luar biasa manusia ini. Nah, manusia itu sekuat-kuatnya manusia, setangguh-tangguhnya manusia, kalah dengan siapa? Oh, setan lah, setannya dewe.
Ayo, sekuat-kuatnya manusia, Bapak Ibu, sehebat-hebatnya manusia, setakwa-takwanya manusia, Bapak Ibu sekalian. Kalah dengan siapa? Kalah dengan hawa nafsunya sendiri. Ya, maka afdalul jihad ayu jahadar rasul ayu jahadar rajulu wa nafsahu. Gitu kan Bapak Ibu sekalian ya? Ya. Jadi sekuat-kuatnya kita, Bapak dan Ibu sekalian, itu justru bisa kalah karena hawa nafsu kita sendiri. Afdalul jihad ayu jahadar rajulu nafsaha wa hawahu. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini bisa kalah hanya dengan hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu terhadap apa? Satu, hawa nafsu terhadap harta. Yang kedua, hawa nafsu terhadap wanita, kalau laki-laki. Kalau wanita terhadap pria. Jangan dikira yang bisa tergoda hanya laki-laki, wanita pun banyak yang bisa tergoda, Bapak Ibu sekalian. Ya, lihat perceraian bukan sebab tentu dari laki-laki, bisa jadi justru dari wanita. Lihat siapa yang banyak selingkuh, Bapak Ibu. Gak usah dibicarakan di sini ya. Nah, yang ketiga, nafsu apa, Bapak Ibu? Nafsu pangkat, jabatan. Tiga ini mampu menggelincirkan kita semua. Itu loh Bapak Ibu sekalian ya. Orang digoda dengan harta, bisa jadi ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Kalau digoda dengan sedikitnya harta, banyak yang kuat, Bapak Ibu. Tapi kalau digoda dengan banyaknya harta, belum tentu. Maka keimanan orang kadangkala kalau sudah berhubungan dengan harta ada ukurannya, Bapak Ibu. Ya, maka cari orang soleh, orang bertakwa tidak di masjid tapi di pasar. Itu bagi pedagang, bagi pegawai pasarnya adalah tempat bekerjanya. Bagi saya, pasar saya adalah UMY. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang guru Muhammadiyah, yang pasar Bapak Ibu ya di SD atau di SMP atau di sekolah Muhammadiyah itu pasarnya, Bapak Ibu. Justru ukuran ketakwaannya diukur di situ nanti. Kalau sedang di masjid semua orang soleh, itu saja masih ada sandal yang hilang. Ya toh Bapak. Mergo raga iso ringkih, rupa iso malih, rasa iso suda. Apa meneh mung gara-gara bondo, atimu bakal nelongso, nyawamu cepet lunga. Itu niku. Oke, sekedap. Nyuwun nyanyi berarti nggih. Niku Ibu dan Bapak sekalian ya. Nah, maka Bapak Ibu kata mabrur ya, kata mabrur tadi Bapak Ibu. Hilangnya sifat buruk, maka yang tinggal sifat baiknya. Gitu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ketika Nabi itu ditanya seperti apakah haji mabrur, Nabi menjawab apa Bapak Ibu sekalian? Saya bacakan beberapa hadis yang terkait dengan haji mabrur. Nabi pernah ditanya Bapak dan Ibu sekalian ya tentang haji mabrur itu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qalu ya Rasulullah, mal hajjul mabrur?" Qala, "It'amut tu'am wa ifsya'us salam." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu haji mabrur?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Memberi makanan dan menebar salam." Satu, Bapak Ibu. Hadis yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian. Dalam hadis lain, riwayat Imam Abu Dawud dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma birrul haji?" Qala, "It'amut tu'am wa thayyibul kalam." Redaksinya hampir sama, Bapak dan Ibu. Ada yang pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haji mabrur. Rasulullah SAW kemudian berkata, memberikan makanan dan baik dalam berkata. Jadi Bapak Ibu sekalian, cirinya haji mabrur apa tadi? Keuangan itu senes kula Pak kita. Nggih. Dadi mengke kula tak matur kalih Pak Rektor, nggih, utamanipun kalih Pak Rektor, supados Pak Rektor mengki ngundang sedaya warakipun ngrembak ngkuyung kegiatan menika niku sepindah nggih. Niku janji kula mengkomunikasikan kepada Pak Rektor. Insyaallah tetap nyumbang.
Bapak Ibu. Ning gedene sepinten kula mboten saged matur, merga kula mboten gadah otoritas babagan keuangan. Otoritas kula niku urusan akademik. Ngoten nggih. Terus benjang kapan-kapan ngundang wakil rektor bidang keuangan kondisi pengajian langsung ditembak mawon nggih. Nah, saya Bapak Ibu sekalian secara pribadi biasanya pun nggih kula pengin Bapak Ibu ngajak sareng-sareng. Jadi nek omong niku mung omong tok ya ora ana sing gugu nggih to. Nah, mula kula niku berusaha semaksimal mungkin sing kula aturke nggih niku sing kula lakoni. Nek kula ajak-ajak panjenengan sedaya dadi haji mabrur nek omong sing penak nggih. Tur ya sregep, weh-weh, nyah-nyoh nggih sami-sami kita berusaha dadi wong sing mekaten. Lan niki kula didikke teng bojo kula teng anak kula. Kula niku nek teng pundi-pundi mesti kula jak bojo kula kejawi sakniki mergo sarengan kalih bimbingan manasik Aisyah teng Sleman. Dadi kula nggih mriku niki bojo kula tinggal kula mriki ning amplope pun kula nyuwun palilah. Saya, kula nek jeluk saya. Iki nggih aku itu amplop urung tak buka. Ngoten nggih. Napa honor ngisi refreshing AIK. Mergo Profesor Amin Abdullah mboten saged rawuh mergo gerah, kula ditunjuk ken gantos ngoten. Lah kula diparingi honor potong pajak niki wonten tulisane sak yuta 50. Oh, atas nama pribadi keluarga kula nyumbang kula Bapak nggih. Supados niki tinggi tambah-tambah lah rakitan sak yuta nggih kunjul 50.000. Ngoten. Lah bar niki kula terus ngajak panjenengan. Ngoten nggih. Nek kula sak yuta niku Pak kita pinten pantesipun? Sak yuta nggih alhamdulillah nggih. Nek Gusti Allah mboten nyatet, sing nyatet malaikat, Bu. Nah, ibu-ibu ing mriki. Ya, ayo Bapak Ibu. Sing mriku ampun sak juta niku barisan setunggal yuta. Niki nggone luwih dhuwur lho niki. Nah, kinten-kinten pinten niki? Sing lenggah teng mriki kira-kira pinten? 1,5 napa kali juta? Gang 100. Gang 100 nggih, sanggup nggih. Alhamdulillah, gang 100 diangsur ping 10. Mboten napa-napa. Pun sing lenggah teng ajeng 500-an dibagi 10 kali angsuran. Berarti sekali infak 50.000 lunas setunggal tahun. Ngoten nggih? Oh, nggih. Sing mriki sareng-sareng napa tundaki 750 ngoten? Sareng-sareng nggih mriki nggih? Nggih, alhamdulillah. Berarti jamaah yang mriki insyaallah sagah nyumbang 500.000. Ngoten nggih? Diangsur sedasa ping. Dadi sekali ngangsur pinten? 50.000. Alhamdulillah. Niki kepeksa napa mboten? Mboten, alhamdulillah. Bulan Bapak nggih. Ibu Bapak niku nyumbang 500.000 niku mungkin Allah bakal nikelaken kaping pinten Bapak Ibu? Ayo, kaping pinten? Minimum niku ping 10. Quran surat Al-A'raf ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asra amsalihha. Sopo sing damel kesainan kali Allah tikel ke ping 10. Niku minimum. Menawi Quran surat Al-Baqarah ayat 261 ditikel ke ping 700. Wonten lajenganipun yudhaifu liman yasha lan sakarepe Gusti Allah. Dadi nek Allah niku pengin damel kesaenan wangsul dhateng kita sedaya niku sakarepe Gusti Allah ning minimum masyaallah. Nek nyumbang 500 Allah bakal nikelaken pinten? 5 yuta. Jadi badhe pinten? 4 yuta setengah. Niki bisnis paling pinter kali Allah Subhanahu wa taala. Nanging kadangkala Allah niku sing balekke mboten langsung. Reksani Hajar, ibu lan bapak saya, istri Nabi Ibrahim. Nalikane nggih. Alhamdulillah. Nggih. Ibu nani pundi?
Masya Allah. Alhamdulillah putranipun Ibu Nini, Ibu Nani nyumbang 3 yuta. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Di 10 juta balik saking Bapak Haji Mahmud. Nggih, almarhum. Dados sampun kawan dosa yuta. Niku wau kula hitung sing dolen kadang niku wau tambangan kula. Niku wau kira-kira pun 100 lho nggih. Nggih, Ibu. Nggih. Oh, kalih mawon. Ibu asmane Ibu sinten? Bu, asmane Ibu Nani nggih. Bu Nani kalih yuta. Sampungipun pinten Bu? 3. Oh, 1. Ibu sinten asmane? Ibu Ani 1 juta. Sinten malih Ibu Bapak? Oh nggih, sinten Ibu? Sari Murni. Nggih, niki panitia dukinya tadi nggih. Sinten Bu? 1 juta. Ini kalau niki Ustaz isi pengajar apa boleh duit ya? Sinten malih? Baris Ibu? Nggih, nggih. Nggih, Ibu pinten Bu? 1 juta. Ibu asmane sinten? Bu Sopida. Nggih, Bu Sopida 1 juta. Ibu nggih. Bu sinten? Ibu? Nggih, menika. Ibu? Oh derek. Nggih, sinten malih? Oke, nggih. Mengki Bapak Ibu ingkang badhe taos sumbangan nggih infak niku mboten kagem panitia lho. Kagem sinten? Kagem diri sendiri. Kagem Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan tuker kebaikan itu minimum 10 kali lipat. Bapak Ibu, yakinlah Bapak Ibu, ya. Nah, saya teruskan sekarang ya, hajat tadi. Hajat itu cari airnya di mana Bapak Ibu? Di sofa, di marwah. Sampai berapa kali bolak-balik? Kok tahu kalau 7? Nah, itu kan risalah hajinya 7 kali kok. Mungkin 7 itu Bapak Ibu simbol angka terbanyak bagi orang Arab. Maka orang Arab itu kalau nyebut buahnya itu pakai angka 7. Ya, 7 bidadari, 70 bidadari, 70 malaikat, 700 kali, 70.000. Depannya pasti pakai angka 7. Karena kebiasaan mereka menyebut angka paling banyak 7, bukan 9 seperti orang Jawa. Nah, maka wallahu a'lam bishawab. Dulu hajat itu larinya berapa kali Bapak Ibu? Enggak pernah ada yang nyatet, mau belum ada buku. Ya, maka yang dipahami adalah 7 itu simbol terbanyak. Maka dalam ibadah haji diambil simbol terbanyak yaitu 7. Nah, maka orang umroh, orang haji kalau sa'i muternya simbol terbanyak yaitu 7 kali. Oke, sofa marwah. Putaran yang ke-7. Sekali jalan sofa marwah jalannya berapa kali? Meter. Sumurnya disebut dengan sumur Zam-Zam. Gitu kan Bapak Ibu? Iya. Jadi jaraknya berapa meter tadi dari sofa marwah? 400 meter. Nyari airnya di sofa, nyari airnya di marwah, tapi dikasih Zam-Zamnya tidak di sofa, tidak di marwah, tapi malah di dek. Kalau tidak atas izin Engkau ya Allah, kami tidak akan bisa berbuat, tidak bisa bekerja untuk membangun gedung ini. Karena itu ya Allah, berilah kami kemudahan, berilah kami bekal untuk menggali dana, sehingga apa yang kami inginkan bisa terpenuhi dan tercapai. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami di dalam menjalankan rencana pembangunan ini, baik dari segi pendanaannya, dari segi ketenagaannya, semua diberi barokah sehingga semua selamat dan bisa memenuhi apa yang kami inginkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, manakala pembangunan nanti sudah bisa terpenuhi, mudah-mudahan atas izin-Mu ya Allah, gedung yang kami bangun akan bisa bermanfaat
bagi umat, bagi warga Muhammadiyah khususnya, dan umat pada umumnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon dengan sangat kabulkanlah permohonan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, karena hanya Engkaulah yang bisa mengabulkan permohonan kami itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.